Shalom Sobat Fast, ketemu lagi di Fast Message. Nah sebelumnya aku mau nanya dulu nih, di masa PPKM ini yang udah cukup lama dan semoga nggak tambah lama, apa sih yang teman-teman suka lakuin di rumah selain tanggung jawab teman-teman? Kalau aku sih beberapa minggu lalu seneng banget lihat Olimpiade Tokyo 2020. Dan bentar lagi kayaknya ada Paralimpik ya, kayaknya akan lihat lagi sih. Nah, aku senang banget sih pas lihat Olimpiade itu, melihat orang-orang dari berbagai negara, dari berbagai cabang olahraga bersama untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan medali yang tentunya akan menjadi kebanggaan bagi dirinya, tapi juga negara asalnya. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata dalam Alkitab itu ada tokoh yang senang membandingkan antara hidup dengan pertandingan. Itu dapat dilihat dari tulisannya di surat-surat yang udah dikumpulkan di dalam Alkitab. Tokoh itu adalah Paulus. Nah, gimana ya Paulus memaknai hidup itu dengan sebuah pertandingan? Mari kita buka 1 Korintus 9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dari ayat ini, Paulus mengilustrasikan kehidupan orang percaya seperti berada dalam arena pertandingan lari. Selayaknya para pelari yang bekerja keras, berusaha keras untuk mendapatkan hadiah utama, begitu pula Paulus meminta kita orang percaya untuk juga mengerjakan yang terbaik dalam hidupnya. Seorang atlet akan menjaga makanannya, kesehatannya, melatih otot, melatih kecepatan, melatih kecekatan, sehingga di dalam perlombaan dia bisa memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik dan akhirnya bisa mendapat hadiah. Tapi kalau kita lihat-lihat atau perhatikan, sebenarnya hadiah itu bernilai sementara ya teman-teman. Sementara kita sebagai orang percaya yang mempunyai kepastian keselamatan kekal, memiliki pengharapan untuk mendapat hadiah yang abadi. Yang di sini seperti yang kita baca tadi, Paulus menyebutnya sebagai mahkota yang abadi. Untuk itu Paulus meminta agar orang percaya juga bekerja keras sehingga kita mendapat hadiah yang bernilai kekal itu. Quick fun fact, jadi paling enggak di Alkitab kita bisa menemukan 4 mahkota yang dapat kita dapatkan. Yang pertama ada mahkota kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menggembalakan kawanan domba Allah. Yang kedua ada mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan kembali. Selanjutnya ada mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang tahan uji. Dan ada mahkota kemegahan yang akan diberikan kepada orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa. Sekian, back to the Fast Message. Lalu gimana sih berusaha keras untuk mendapat mahkota yang abadi itu? Nah, di sini Paulus nggak cuma menyuruh kita, tapi juga memberikan teladan pada kita. Mari kita lihat di ayat 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini Paulus memberikan teladannya dalam bentuk 3 metafora. Yang pertama, Paulus tidak berlari tanpa tujuan. Yang kedua, Paulus bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dan yang ketiga, Paulus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Tidak berlari tanpa tujuan berkaitan dengan arah hidup. Bisa dibayangin misalnya kita berada di pertandingan lari, tapi nggak tahu finishnya di mana. Mungkin aja kita salah arah, atau salah track, atau akhirnya kita lari di belakang dan cuma ikut-ikut pelari lainnya. Kalau gitu nggak mungkin kan kita bisa menang. Karena itu Paulus memiliki tujuan, visi yang jelas yang menjadi acuan apa yang Paulus hidupi di hidupnya. Bukan petinju yang sembarangan saja memukul berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Dalam bahasa Inggris kalimat ini ditulis I do not fight like a boxer beating the air. Beating the air berarti memukul udara. Sesuatu yang sia-sia bukan? Jadi nggak ada artinya apa memukul udara. Jadi Paulus tidak melakukan hal yang sia-sia, yaitu kegiatan yang tidak tepat atau tidak sesuai yang tidak membuat Paulus mencapai tujuannya. Melatih tubuh dan menguasainya berkaitan dengan kesungguhan. Paulus tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang menuju tujuan tadi dengan gampangan, tetapi dengan kesungguhan.
Kita lihat dalam metafora melatih tubuh yang dalam bahasa Inggris dituliskan beat my body, yang dapat diartikan dan disiplin tubuhnya yang masih memiliki kecenderungan untuk menyeleweng dari hidup yang menghidupi panggilan. Dan tidak hanya itu aja, menguasai seluruhnya juga dituliskan dalam bahasa Inggris make it my slave, yang memiliki arti ia mengendalikan tubuhnya meskipun harus menanggung hal-hal yang tidak enak. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani Paulus? Yang pertama, mari kita menetapkan mahkota yang abadi itu sebagai tujuan dalam hidup kita. Jika ada pilihan, kebingungan, kesibukan, mari kita arahkan kembali untuk melihat tujuan kita tadi, yaitu mahkota yang abadi. Mari kita berlari, mengejar, dan mengerjakan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, kita bisa mengerjakan hal-hal yang tidak sia-sia atau yang tepat yang membuat kita dapat mencapai tujuan kita tadi, yaitu dengan mengerjakan panggilan setiap kita. Apa sih panggilan setiap orang percaya? Yang pertama, kita dipanggil untuk memiliki relasi dengan Allah. Karena itu, mari kita menetapkan waktu untuk saat teduh, untuk Bible reading, untuk PA atau belajar firman Tuhan, untuk hafal ayat. Tapi juga mari kita memaknai relasi dengan Tuhan itu di kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk memiliki hidup yang kudus. Karena itu mari kita koreksi apakah kita masih memiliki dosa-dosa yang sering kita lakukan. Mari kita putuskan untuk mengakui dan bertobat di hadapan Allah. Mari kita berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi dan memutuskan untuk bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang membenahi dunia. Karena itu, mari kita mengerjakan setiap tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Kalau tanggung jawab kita saat ini sekolah atau kuliah, mari kita belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas sungguh-sungguh dan ujian juga dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saat ini teman-teman sudah bekerja, mari kita juga mengerjakan tugas dan pekerjaan teman-teman sebaik mungkin. Mari kita menjadi teladan, mari kita membawa kebaikan di sekitar kita. Tapi kalau misalnya kita juga belum tahu Tuhan mau apa ya dalam hidup kita, Tuhan mau apa kita lakukan dalam dunia ini, mari kita mendoakan dan bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berbicara, mari kita menaati Dia. Dan yang terakhir, kita juga dipanggil untuk menginjili dan menjadikan semua bangsa murid. Karena itu, mari kita belajar dan berani untuk membagikan Injil di sekitar kita, dimanapun kita berada dan ditempatkan, tapi juga kita setia untuk mau dimuridkan dan terlibat dalam pemuridan. Yang ketiga, yang terakhir kita bisa lakukan untuk meladani Paulus adalah kita sungguh-sungguh disiplin mengendalikan diri kita untuk mengerjakan yang terbaik sebagai orang percaya, yaitu mengerjakan panggilan kita sambil melihat pengharapan mahkota abadi yang akan kita nikmati di surga nanti. Kalau kita tidak tahu caranya, mari kita mencari tahu. Kalau kita lelah, capek, mari kita semangat dan sambil melihat pengharapan di depan. Itu semua teman-teman yang bisa kita renungkan dan pelajari di Fast Message kali ini. Mari kita terus setia untuk berlari, berusaha yang terbaik, mengerjakan setiap panggilan kita. Mahkota yang bernilai kekal benar-benar dapat kita dapatkan. Amin.